Di beberapa momen, Roy Suryo telah beberapa kali mengumumkan putusnya kerjasamanya dengan beberapa advokat. Ya, eh, sekarang katanya dia itu dibela oleh advokat hanya yang ada di tim Tongham. Ya. Nah, siapa advokat yang dia putus kerjasamanya itu? Saya nggak tahu nih advokat-advokat yang mengundurkan diri atau Roy Surya yang memutuskan, yang memecat mereka. Saya nggak tahu. Tetapi dari perseteruan yang runcing di antara advokatnya Roy Suryo dan sekarang dengan Roy Suryo itu, kan nama-nama yang menyembul keluar itu akan adalah Ahmad Kosinudin yang sudah podcast di Madilog itu menerangkan ini ono panjang lebar ya, ketika dia menuduh waktu Jamada Girsang dan Gafur Sangaji masuk itu dengan cara mengemis. Lalu setelah masuk malah berkong kali kong dengan Refli Harun nyikut dia. Itu intinya kira-kira begitu kasarnya. Yang geser dia. Ya, nah sekarang kayaknya dia mengundurkan diri atau dia dimundurkan oleh Roy Suryo. Begitu juga lalu Roy Suryo beberapa kali sudah menerangkan ke publik tentang putus hubungan kerjasamanya dengan uh, Kosinudin juga, saya kira. Ya, uh, alasan yang dikemukakan oleh Roy Suryo maupun uh, narasi atau pernyataan yang dikemukakan oleh Refri Harun pada waktu itu yang saya dengar gini, kalau jadi advokat tuh jangan mau perang dengan orang lain dengan menggunakan atau menyerahkan lehernya orang lain gitu. Itu kira-kira ya kurang lebihnya. Nah, kalau Roy Suryo mengatakan kalau mau perang jangan bilang penjarakan klien saya gitu, penjarakan saya. Saya jadi geli nih. Ya, kok advokat dengan klien jadinya kayak begitu bagaimana itu? Kok jadi malah saling serang, saling perseteruan. Ini sudah nggak proporsional banget gitu. Yang namanya advokat, namanya lawyer, namanya pengacara itu tugas dan kewajibannya itu berada di sisi kliennya. Itu yang harus menjadi dasar. Nah, ketika dia membela kliennya, taktik, strategi, pernyataan dan sebagainya, semuanya itu untuk kebaikan klien. Ya, bagaimana sekarang Refri Harun menuduh kalau Udin itu mau perang dengan menyerahkan lehernya orang. Atau kata Roy Suryo, kalau mau perang kok nyuruh kliennya yang dipenjarakan. Ini saya jadi bingung. Ya, bagaimana yang sebenarnya ini bagaimana hubungan mereka itu sebagai klien dan pengacara gitu. Ya. Lalu juga tersebar berita di medsos kalau si Kosinudin itu menuduh sekarang Roy Suryo itu ya takut lalu mau cari selamat sendiri, gitu kan? Nah, terhadap laporannya Pak Jokowi, ya. Polemik semacam ini, bagaimana saya membacanya, memaknainya? Pertama, saya memaknainya sebagai karma buruk yang harus diterima oleh Roy Suryo dulu. Keterceraian, kesengkarutan, ya perseteruan di antara advokat internalnya Roy Suryo ini harus dibaca, dimaknai sebagai karma buruk, ya sebagai sesuatu yang buruk yang menimpa Roy Suryo. Mengapa seperti itu? Pertikaian itu sendiri, kesengkarutan itu sendiri itu sudah negatif. Itu sudah memberikan tanda yang sangat negatif, sangat buruk. Yang kedua, itu sudah melemahkan kekuatan Roy Suryo. Ya. Nah, yang ketiga nanti cepat atau lambat orang-orang yang pergi dari Suryo, lawyer-lawyer pergi dari Suryo ini pasti akan gebuk balik Roy Suryo. Entah dari sisi yang mana. Sama seperti Rismon itu, gebuk Roy Suryo balik, yang nggak mengakui keahliannya, yang nuduh cuma nulis 49 halaman, ya, yang kemudian mengungkap banyak aib pribadinya Roy Suryo dan sebagainya. Itu contoh-contoh konkretnya. Nah, lawyer-lawyer ini juga akan melakukan hal yang sama ketika perpisahan mereka itu dengan cara yang buruk. Itu yang saya katakan, pemaknaan pertama dan yang utama itu sebagai bagian dari karma buruk yang harus diterima oleh Roy Suryo. Oleh tiga hal tadi. Ya. Nah, yang kedua,
bagaimana saya memaknai ini? Yaitu memaknai dengan cara yang lebih positif. Bahwa sekarang beberapa lawyernya Roy Suryo itu mulai sadar nih, ya sesuai dengan ya mungkin himbauan-himbauan saya atau pernyataan-pernyataan saya, ada itu yang saya harapkan, kesadaran bahwa mereka tidak mau diperlakukan sebagai gajah sirkus oleh Roy Suryo, ya nggak mau, mereka mau benar-benar sekarang menghormati harkat dan martabatnya sendiri sebagai advokat, sebagai lawyer, sebagai pengacara. Ya, jadi kalau kliennya Roy Suryo itu sekarang memperlakukan mereka begini, bokono dengan macam-macam itu, bahkan sampai seperti tadi menuduh justru para lawyer itu memanipulasi Roy Suryo, menjerumuskan Roy Suryo, ya ini sangat-sangat memprihatinkan. Nah, segera sadar akan harkat dan martabatnya, ya, karena tidak patut. Bagaimana mungkin klien kok malah menuduh lawyernya menjerumuskan? Kok si Nudin buat saya memang pengacara radikal gitu. Cocoknya dia ini memang ya bagi saya nih ya sekedar catatan saja dalam tanda kutip dijuluki Abu Jihad gitu. Kira-kira begitu. Kalau dia membela orang-orang radikal mungkin cocok. Nah, Rory Suryo kayaknya ketakutan tuh dengan caranya ke Osinudin yang radikal itu yang teriak-teriak perang terbuka dengan Jokowi, ya kan nggak takut dipenjarakan kliennya dan sebagainya. Itu Roy Suryo ini karakternya nggak sampai ke sana. Lihat strategi yang dia pakai itu sekarang ketakutan-ketakutan melulu ingin menghindari status sebagai tersangka itu dia melalui pra peradilan itu. Jadi kayaknya ketika Kosinudin melakukan apa ya tindakan-tindakan praktek-praktek strategi yang radikal begitu, Roy Suryo ketakutan sendiri tuh, ciper dia, ya takut-takut sendiri, lalu menuduh Kosinudin menjual dia itu. Ya, saya pikir ini apa ya sudah terjadi kediskonsistenan karakter gitu dari Roy Suryo. Ya dia klien tapi dia takut-takut sendiri. Nah, maka kalau Kosinudin dan mungkin beberapa teman yang lain di sana terus terang ada beberapa lawyer senior yang saya kenal, ya satu dua orang mungkin rekan saya juga. Ya saya mengharapkan juga sama memiliki kesadaran yang sama, nggak mau lagi dipermainkan oleh Roy Suryo. Pilihlah, hargai harkat dan martabat kalian tuh teman-teman ya, untuk mundurlah dari Roy Suryo. Biar aja sekarang Roy Suryo itu hanya dibela oleh siapa Tuang Ham itu, Refli Harun, Gafur dan Soraya itu. Ya, nggak apa-apa kan, supaya jelas tuh hasilnya bagaimana nanti. Gitu. Nah, catatan saya yang ketiga terkait hal ini, teman-teman itu nanti yang sudah mundur dari Roy Suryo, cobalah berdiri netral dan jujur. Amati, evaluasilah, mengakulah apakah selama ini strategi kalian untuk membela Roy Suryo itu sudah benar nggak? Itu ada kebesaran jiwa kalian itu. Ya, itu tidak perlu kalian minta maaf kepada Pak Jokowi, tapi minta maaflah kepada publik dan katakan sejujurnya strategi-strategi yang kalian bangun dulu itu memang oke nggak, relevan nggak, patut nggak? Katakan dan amati, kritisi apakah strategi Roy Suryo itu sekarang fair nggak, adil nggak, jujur nggak, gentle nggak. Nah, kalian jadilah sekarang pengamat-pengamat yang netral, yang jujur, yang fair, yang adil, sehingga itu bentuk koreksi diri kalian, bentuk dalam tanda kutip pertobatan kalian kepada siapa? Kepada publik, gitu. Ya, supaya itu publik memiliki penilaian baru kepada kalian. Kalian sekarang sadar bahwa dulu ketika kalian menjadi advokat atau pengacara atau lawyernya Roy Suryo itu melakukan praktek strategi advokasi yang salah kaprah, yang tidak dibangun dengan rasionalitas, tidak dibangun dengan kebijaksanaan, tidak dibangun dengan kesadaran penghargaan juga kepada hak-hak orang lain. Ya, maka itu sekarang masyarakat masih bisa memberikan penilaian baru kepada kalian, atau dengan kata lain kalian masih bisa memutar haluan, ya memutar balik, memberikan warna baru, nilai baru atas diri kalian sendiri di mata masyarakat, karena masa depan kalian itu bukan ditentukan di kasusnya Roy Suryo. Ingat itu, masa depan kalian itu kalian bangun karena kredibilitas kalian dalam praktek sebagai advokat. Ingat itu pesan saya. Bangun diri kalian itu, kredibilitas, integritas kalian
dalam konteks kalian mempraktekkan diri menjalankan profesi sebagai advokat yang kredibel dan berintegritas. Itu nama baik kalian, kalian harus bangun di situ. Bukan karena kasusnya Roy Suryo. Roy Suryo ini kasus sebentar ini sekarang kasus gitu loh. Tapi nanti juga hilang, tenggelam kalau dia di penjara, selesai. Ya. Nah, kalau kalian meninggalkan nama jelek, ya kalian sendiri yang rugi. Tapi kalau kalian sebagai advokat sekarang mau membangun profesi pekerjaan sebagai advokat yang kredibel, yang berintegritas, yang di mata masyarakat itu dinilai positif, sekarang punya kesempatan kalian balik arah. Tunjukkan itu. Ya, karena bagaimanapun masyarakat masih tetap memilih lawyer yang kredibel dan berintegritas. Itu catatan saya. Itu garis bawah saya. Percaya saja. Ya. Kalau sekarang kalian di bela Roy Suryo, ya itu karena kemarin-kemarin kan kalian emosi dan ingin cepat naik, punya nama, punya ini, tapi rugi. Salah. Kasusnya Roy Suryo ini nggak bisa kalian belain dengan cara yang sangat frontal begitu. Karena orang ini kredibilitasnya buat saya, integritasnya buruk, karakternya buruk. Ya dia sudah nggak santun, dia nggak punya integritas baik kok. Ngeklaim sebagai peneliti, tapi penelitian dengan cara itu. Gimana? Ya, jadi sekali lagi kepada teman-teman advokat itu, catatan saya keempat tadi adalah kembalilah kepada jati diri sebagai advokat yang benar, yang baik, yang kredibel, yang berintegritas. Ya, kita, kalian dan saya itu menjual jasa, pengusaha jasa. Ingat ya, advokat itu pengusaha jasa. Itu kalau kalian punya kesadaran yang baik. Sebagai pengusaha jasa itu kuncinya adalah dipercaya, kepercayaan, nama baik. Nah, nama baik itu dibangun karena kita berintegritas. Karena kita kredibel. Kredibel itu punya kapasitas pada ilmu kita yang mumpuni. Berintegritas itu karena kita punya moralitas yang bisa dipercaya. Kita boleh gigih, tangguh di dalam perjuangan, tetapi tetap memperhatikan norma, etika, ya, dan tentu hukum yang berlaku. Nah, kalau kalian kemarin membela Roy Suryo dengan cara-cara yang radikal, yang brutal, itu kalian sendiri yang rugi. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalian dikecewakan oleh Roy Suryo, dituduh malahan kalian itu justru advokat-advokat yang memelintir dia, memanipulasi, memanfaatkan dia, mau menjual dia, ya kan? Perang dengan Jokowi supaya Roy Suryo lehernya digorok atau dipenjara. Itu kan tuduhan yang keji, yang menyakitkan untuk kalian sebenarnya kalau kalian punya kesadaran itu. Ya. Nah, maka cepatlah sekarang berada pada titik balik. Dan kalau memang memungkinkan, ya kalau memang Roy Suryo itu ada prestasi, ada cacat-cacat di dalam narasi, di dalam ya pemosisian atau membranding kalian itu, ya tentu kalian juga bisa mengambil tindakan hukum, tuntut kembali tuh Roy Suryo. Benar nggak kalian itu mau menjerumuskan dia, memasukkan dia ke penjara, membuat Pak Jokowi menggorok lehernya dia? Itu kan buat saya itu agak ganjil tuduhan-tuduhan itu, ya, dan serius. Masa seorang advokat dituduh semacam itu dan kalian diam? Oke, itu catatan saya dan salam merah putih.